Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Faballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhawati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita seluruhnya untuk kembali bisa duduk bermajelis bersama guna melanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus, dan kita masih membahas Anwa'ul Qalbi wa Aqsamuhu, tentang macam hati dan juga pembagiannya. Alhamdulillah, pembahasan ini subjudul macam-macam hati dan pembagiannya sudah kita baca, sudah kita sampaikan sebagiannya, dan kita telah menyelesaikan pembagian hati yang pertama, yaitu al-qalbus sahih awis salim, hati yang sehat atau hati yang selamat. Insyaallah dalam pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan pembagian hati yang berikutnya, yaitu pembagian hati yang kedua, al-qalbul mayyit, hati yang mati. Jelaskan dalam kitabnya wa huwa diddul qalbis salim, dan hati yang mati itu adalah lawan dari hati yang sehat, lawan dari hati yang selamat. Fa huwa la ya'rifu rabbah, hati yang mati itu hati yang tidak mengenal Rabb-nya, ya. Hati yang mati itu hati yang tidak mengenal Rabb-nya. Wala ya'buduhu bi amrih, tidak pula dia beribadah kepada Rabb-nya sesuai dengan perintah Allah. Diberi catatan kaki di bukunya wala bi ghairi amrih,
Tidak pula dia beribadah kepada Allah dengan tanpa perintah Allah. Karena dia memang enggak ibadah kepada Allah, ya. Jadi hati yang tidak mengenal Rabbnya, tidak beribadah Allah sesuai dengan perintah Allah, tidak juga beribadah kepada Allah yang enggak sesuai dengan perintah Allah, karena memang dia enggak beribadah kepada Allah. Sangat jauh hati itu dari Rabbnya. Wa ma yuhibbuhu wa yardah. Tidak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pula ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa waqifun ma'a sahawatihi. Ya, hati tersebut, hati yang mati tadi hanyalah mengikuti, mengekor kepada syahwatnya, kepada kesenangan hawa nafsunya. Itulah yang dia sembah, itulah yang dia pertuhankan, ya, hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya, insyaallah nanti akan kita beri tambahan penjelasan tafsir tentang ayat ini, walaupun di bukunya enggak disebutkan, tapi ayat ini tentunya sangat-sangat berkaitan erat dengan pembahasan ini, ya, yaitu hati yang mati, ya, lawan dari hati yang sehat, lawan dari hati yang selamat, yang enggak kenal Rabbnya, tidak beribadah kepada Rabbnya, tidak dengan perintahnya, tidak pula dengan selain perintahnya, tidak ada kecintaan kepada Allah, tidak ada keridhaan kepada Allah. Hati yang mati hanya sekedar mengikuti, mengekor, membebek kepada syahwatnya, waladzatihi, dan juga kelezatan syahwat. Walau kana fihi sukhtu rabbihi wa ghadabuhu. Walaupun di dalam mengekor, mengikuti syahwat tadi dan kesenangan syahwat tadi, di situ ada murka Rabbnya, di situ ada kemarahan Rabbnya, nggak urusan, ya, nggak urusan dia, nggak penting, ya, mau marah, mau ridho, mau murka, terserah. Yang penting saya marem, yang penting saya puas, yang penting saya menang, yang penting saya dapat, yang penting saya di atas. Allahu Akbar. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Fa huwa la yubali idza faza bi sahwatihi wa hawdhihi radiya rabbuhu am sakhita. Dia enggak peduli, dia enggak urusan. Ya, yang penting sukses dengan syahwatnya. Yang penting bisa meraih bagian dari bagian syahwatnya. Rabbnya mau ridho, mau marah, enggak urusan, ya, enggak jadi perhatiannya, enggak jadi tujuannya. Fahuwa muta'abbidun bi ghairillah. Hati yang mati, hati yang beribadahnya kepada selain Allah. In ahabba li hawa. Kalau dia mencintai, ya, mencintainya karena hawa nafsunya. Ya, wa in abghadha li hawa. Demikian pula kalau dia marah, marahnya pun karena hawa nafsunya. Ya, dia rela, dia senang kalau hawa nafsunya terpenuhi, dituruti. Dia marah, dia murka, dia benci, dia enggak suka dan seterusnya. Ya, kalau hawa nafsunya dihalang-halangi, ya, dijegal dan seterusnya. Cinta bencinya karena hawa nafsunya. Wa in a'ta li hawa. Kalau dia memberinya pun
Karena ada hawa nafsu di situ, ada bagian dari hawa nafsunya. Ya. Jadi benar-benar di sini kebalikan dari hati yang sehat, dari hati yang selamat. Ya, silahkan tinggal antum balik yang dibacakan ini, itulah dia hati yang selamat, dan itu sudah kita bahas kemarin ya dalam pertemuan terakhir yang lalu. Berarti kalau hati yang selamat, hati yang sehat, dia memberi karena Allah, ya, benci karena Allah, ya, beribadah hanya kepada Allah, kenal betul dengan Rabb-nya, ya, yang dia cari, yang dia raih, yang dia inginkan, cita-citanya bagaimana meraih ridhonya Allah, bagaimana jauh dari murkanya Allah. Begitu berarti. Silahkan tinggal di balik-balik saja, karena sekali lagi wa huwa diddul qalbil salim. Hati yang mati adalah hati yang berbalikan dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Ya. Wa in mana amana li hawa. Demikian pula kalau dia menahan, tidak memberi pun menahannya karena hawa nafsunya. Ya, fahawahu asirun indahu. Pokoknya hawa nafsu pokoknya. Yang terdepan, yang dia kedepankan hawa nafsunya. Ya. Wa habba ilaihi man radiya maulah wa habba ilaihi min ridha maulah, afwan, wa ahabba ilaihi min ridha maulah. Ya, hawa nafsunya lebih dia cintai daripada keridhaan pelindungnya, ya, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Fal hawahu imamuhu wa sahwatu qaiduhu wal jahdu sa'iquhu wal ghaflatu markabuhu. Ya, hawa nafsu yang jadi imamnya, syahwat yang jadi pengendalinya, kebodohan, ya, syahwat yang menjadi panglimanya, kebodohan yang menjadi pengendalinya, wal ghaflatu markabuhu, dan kelalaian itu yang jadi kendaraannya. Ya, hawa nafsu jadi imamnya, syahwat jadi panglimanya, ya, kebodohan jadi pengendalinya, supirnya, sa'iquhu, wal ghaflatu markabuhu, dan kelalaian itu jadi kendaraannya. Fahuwa bil fikri fi tahsili aghradihi dunyawiyah maghmurun. Ya. Hati yang mati pikirannya hanya makmur untuk meraih, ya, tujuan-tujuan duniawi. Hati yang mati, hatinya hanya makmur dengan tujuan-tujuan duniawi, keinginan-keinginan duniawi. Bisakratil hawa, ya, wa hubbul ajilati mahmurun. Hati yang mati mabuk, ya, mahmurun, ini khomer, ya, dia mabuk, ya, dengan hawa nafsunya, mabuk dengan hal-hal yang itu kecintaan yang ajilah. Ajilah maksudnya dunia. Al-ajilah maksudnya dunia yang segera. Ya, pengennya yang sekarang, yang segera, yang kontan. Pikirannya hanya berputar, berporos pada syahwatnya, pada hawa nafsunya, pada keinginan dunianya. Mabuk, ya, dia dengan hal itu. Dan sudah pernah kita sampaikan bahwasannya mabuk dunia ini lebih berbahaya daripada mabuk khamr. Kalau orang mabuk khamr paling cuman semalam, malam-malam dia mabuk-mabukan, besok pagi udah sehat lagi.
Nah, kalau mabuk dunia ya sadar-sadar, kecuali kalau sudah malam pertama di kuburan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ini musibah besar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dari hati yang seperti ini. Yunada ilallah wa ila daril akhirah, ya, min makanin ba'id fala yastajibu linnasih. Diajak, diseru, ya, kembali kepada Allah, ya, mencarinya, tujuannya negeri akhirat. Jangan kembalinya kepada selain Allah, jangan mencarinya kesenangan yang sebentar dengan dunia ini, dari dunia dengan seluruh kesenangan-kesenangannya. Diajak, diseru seperti itu, mimakanin ba'id, dari tempat yang jauh. Fala yastajibu linasih. Tidak ada jawaban. Ya, tidak dia sambut ajakan seruan tersebut. Sebutkan dalam sebuah ayat, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mengijabaimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari seruanmu, dari ajakanmu, ketahuilah sebenarnya mereka itu hanyalah mengekor kepada hawa nafsunya. Diajak, diseru, ayo kembali kepada Allah. Jangan jadikan dunia sebagai puncak tujuan, puncak keinginan, puncaknya ilmu. Gak mau, ya, gak mau dengar, gak mau ngijabai nasihat tersebut. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Dia hanya mengikuti syaitan yang durjana, ya, syaitan yang durhaka. Ad-dunya tushituhu wa turdi. Ya, dunia itu yang menjadikan dia marah dan juga yang menjadikan dia ridho. Kalau dikasih dunia, masya Allah, senangnya, muji-muji, nyanjung-nyanjung, terima kasih. Begitu nggak dikasih, ngamuk, marah-marah, benci, dan seterusnya. Ya, dunia yang menjadikan dia ridho, dunia yang menjadikan dia marah. Allahu Akbar. Wal hawa yasumuhu amma siwal batil wa yu'mi. Ya, hawa nafsu yang ada padanya telah menjadikannya tuli, ya, buta dari kebenaran. Kalau yang batil nggak tuli, nggak buta, paham, ngerti, ahlinya. Jadi kalau kebenaran buta, nggak ngerti, ya, dia terbutakan, dia menjadi tuli akibat hawa nafsunya. Kecintaan yang muncul karena syahwat membuat hatinya tertutup. Sebagaimana diungkapkan dalam satu ucapan, hubbuka iyyah tu'mil basar. Cintamu padanya telah membutakan matamu. Gitu, orang kalau sudah jatuh cinta sampai ke ubun-ubun, walaupun jelek juga cantik, walaupun belang-belang mulus. Allah, musibah ini, mabuk betul dia. Dunia yang fana ini, senangan yang sebentar, itu bagi dia sesuatu yang wah. Ya, kesenangan, kelezatan dunia yang hanya sebentar, ya, itu menutupi akan kekal abadi akhirat. Ya, yang ini nggak bisa dibanding sebenarnya kesenangan akhirat dengan dunia tersebut.
Fa mukhalatatuhu sahibu hadzal qalbi ya sakomun bercampur baur bergaul dengan orang punya hati kayak gini itu bikin penyakit. Tidak usah dekat-dekat, ini lebih menular dari penyakit yang paling parah ya, bergaul bermuamalah dengan orang yang hatinya mati ya, wa mu'asaratuhu sammun ya, bergaul bermuamalah dengan orang yang hatinya mati ini racun. Wa mujalasatuhu halakun, dan duduk-duduk ya, duduk-duduk dekat-dekat dengan orang yang hatinya mati ini akan membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kehancuran. Wassallallahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian penjelasan yang ada dalam kitab Tazkiyatun Nufus berkaitan dengan al-qalbul mayyit, hati yang mati, yang kalau kita simpulkan hati yang hanya mengekor mengikuti kepada hawa nafsunya, yang telah menuhankan hawa nafsunya. Sekian banyak ayat dalam Al-Quran ya, mencegah kita, melarang kita dari mengikuti hawa nafsu. Contoh, Allah berfirman dalam surat Shad ayat 26 ya, memberikan wejangan nasihat kepada nabinya Nabi Dawud, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sungguhnya kami telah menjadikanmu sebagai khalifah ya, penguasa di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haq wa la tattabi'il hawa. Hendaknya engkau menghukumi manusia berdasarkan kebenaran yang telah datang kepadamu ya, berdasarkan syariat Allah yang telah Allah wahyukan kepadamu. Wala tattabi'il hawa, jangan engkau mengikuti hawa nafsu ya, fayudillaka an sabilillah, yang akhirnya hawa nafsu tersebut akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasannya seorang yang mengikuti hawa nafsunya adalah seorang yang mengikuti perkataan atau perbuatan yang dia sukai ya, yang dia cocok dengan ucapan dan perbuatan tersebut ya, dan menolak perkataan atau perbuatan yang dia benci ya, dengan tanpa dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata ya, mereka orang-orang ini mengikuti keinginan hawa nafsunya, tidak mengikuti petunjuk, hidayah, ilmu yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Hawa nafsu mengajak kepada kesesatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-6, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaih. Ya, mengapa kalian ini tidak mau memakan hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal itu dihalalkan atas kalian, tapi kalian enggak mau memakannya. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa maturitum ilaih. Sungguh Allah telah menjelaskan dengan rinci hal-hal yang Allah haramkan atas kalian,
kecuali kalau kalian dalam keadaan terpaksa. Ya, maka yang haram tersebut dalam keadaan terpaksa boleh sekedarnya. Ya, wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim, dan sungguh banyak dari manusia itu mereka benar-benar menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka, ya, bi ghairi ilmin, yang mereka ikuti hawa nafsu tersebut dengan tanpa ilmu, tanpa bukti, tanpa keterangan, ya, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sungguh Rabbmu, Dia lebih mengetahui siapa mereka yang melampaui batas. Di sini, ya, dijelaskan Al-Imam Ibnu Katsir berkata, maknanya ini adalah pembolehan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, orang mukmin, untuk memakan sembelihan yang dilakukan dalam penyembelihannya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhumnya tidak boleh seorang memakan sembelihan yang itu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang musyrik, ya, mereka di antara bentuk penyimpangannya menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Bahkan mereka lebih dari itu menyembelih, ya, ditujukan untuk selain Allah, ditujukan untuk berhala, ditujukan untuk patung. Lihat di sini bagaimana hawa nafsu itu mengajaknya, menyerunya kepada kesesatan, menyerunya kepada penyimpangan, menyerunya kepada menyelisihi, ya, syariat Allah, menyelisihi hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kita sampaikan ayat Allah surat Al-Qasas ayat yang ke-28, fa illam yastajibu laka, apabila mereka tidak mengijabahimu wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW, fa'lam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsunya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah, siapa lagi yang lebih sesat? Maksudnya enggak ada orang yang lebih sesat daripada orang ini, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa ditimbang, ya, dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bagaimana akan dapat petunjuk Allah sedangkan dia lebih mendahulukan yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia lebih mendahulukan kesenangan, kepuasan hawa nafsunya. Sedikit pun Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Allah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, ya, perintah kepada nabinya untuk menyeru ahlul kitab, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq, wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan, ya, dalam agama kalian. Ya, maklum ahlul kitab mereka terjatuh dalam gulu, berlebihan bahkan dalam masalah yang itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Nabi Isa itu anaknya Allah,
atau mereka mengatakan Nabi Isa itu Allah itu sendiri, atau mereka mengatakan Nabi Isa itu satu dari yang tiga, Tuhan yang tiga. Demikian pula orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah dan seterusnya. Bukan hanya masalah akidah, masalah-masalah yang lain dari masalah-masalah ibadah, masalah-masalah hukum. Ya, mereka banyak melampaui batas. Allah perintahkan kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk meneru ahli kitab tidak berlebih-lebihan di dalam agamanya tersebut dengan tanpa hak. Kemudian Allah mengatakan yang jadi pembahasan kita, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Ya, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat sebelum kalian, bahkan mereka bukan hanya sesat tapi juga menyesatkan banyak sekali dari manusia. Mereka telah sesat menyimpang dari jalan yang lurus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan dalam Majmu' Fatawa yang maknanya barang siapa mengikuti hawa nafsu manusia setelah mereka mengetahui agama Islam yang Allah amanahkan kepada Rasulnya untuk membawa agama itu, ya, barang siapa mengikuti hawa nafsu manusia setelah mengetahui petunjuk Allah yang telah dijelaskan kepada para hambanya, berarti dia berada dalam kedudukan itu, yaitu mengekor, mengikuti kepada hawa nafsunya. Oleh karena itulah para salaf kita yang saleh, mereka menamai ahli bid'ah dan orang-orang yang berpecah belah dalam agamanya, orang-orang yang menjadikan ilah selain Allah atau beribadah kepada Allah, tidak mengikuti sunnah Rasulnya, orang-orang yang menelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Para salaf kita yang soleh mengamai, menjuluki mereka ahlul ahwa, ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Ya, Profesor Dr. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah yang sering datang ke Indonesia, beliau punya kitab Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahlil Bid'ah wal Ahwa. Ya, sikap Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap ahlil bid'ah, pengekor hawa nafsu. Ya, karena mereka ini ya menyukai ataupun membenci, menerima ataupun menolak itu hanya memperturutkan kesenangan hawa nafsunya, sesuai dengan hawa nafsunya, tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui betapa berbahayanya mengekor, mengikuti kepada hawa nafsu. Ketahuilah bahwasannya pokok pondasi agama Islam adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ya. Demikian pula memberi karena Allah, menolak juga karena Allah. Ya. Pokok pondasi agama Islam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, takut dan berharap kepada Allah. Ya, ini dia pokok pondasi ya
dinul Islam, agama Islam. Dan ini seluruhnya tidak akan pernah terwujud kecuali hanyalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak akan terwujud kecuali dengan apa? Hanya dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perintahnya Rasul itulah juga perintahnya Allah. Karena larangan Rasul itu juga larangan Allah. Memusuhi Rasul berarti memusuhi Allah. Ya, mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Mendurhakai Rasul berarti juga mendurhakai Allah. Ya, ittiba. Begitu tidak ittiba kepada Rasul, ketika itu dia telah mengikuti kepada hawa nafsunya. Dia telah mengekor kepada hawa nafsunya. Bahkan sampai tadi disebutkan dalam penjelasannya hati yang mati, ya, hawa nafsu tersebut sampai menjadikannya buta, menjadikannya tuli, tidak mengerti kecuali hanya kebatilan-kebatilan. Adapun kebenaran tertutup dari orang yang hatinya mati. Maka bagaimana bisa dia melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka bagaimana bisa dia melaksanakan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Tidak akan pernah sampai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat Anas dan juga Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, demikian pula dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa dan Ibnu Umar, ya, menyatakan salasun muhlikat wa salasun munjiyat. Ada 3 perkara yang membinasakan dan ada 3 perkara, ya, yang menyelamatkan. Ya, salasun muhlikat wa salasun munjiyat. Fa amma salasul muhlikat, adapun 3 perkara yang itu membinasakan, yang pertama sukhun muta'un, sukhun kebakilan yang ditaati. Ya, faman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Orang yang bakhil itu sebenarnya bakhil kepada dirinya sendiri. Ya, kebakhilan itu akan membawa kepada kebinasaan, kehancuran. Ya, pelit, merdit, ya. Bahkan makanya Allah mengatakan dalam Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang bisa membebaskan dirinya dari sifat bakhilnya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsihi. Kalau dia mau infak, ya, membebaskan diri dari sifat bakhilnya, menitipkan hartanya di jalan-jalan Allah, ya, itu sebenarnya dia berinfak untuk dirinya sendiri. Kebaikannya untuk dirinya sendiri, bahkan itu Allah Akbar, Allah lipat gandakan, ya, menjadi berlipat-lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Bagaimana tidak binasa ini orang yang mentaati kebakhilannya? Kalau dia bakhil, sebenarnya bakhil untuk dirinya sendiri. Ya, hartanya tidak dia bawa mati, yang dia tahan-tahan itu, yang dia simpan, ya, dihitung-hitung. Dihitung lagi, sudah disimpan, dihitung, dikunci, dibuka lagi, besok lagi dihitung lagi kalau kurang.
Allah. Sukhun muta', ya, kebakhilan yang ditaati, ini penghancur, ini kebinasaan. Sudah pernah kita sampaikan di sini hartamu, ya, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Berkata ibnu Adam, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Ya, ini mobilku, ini rumahku, ini tanahku, ini sawahku, ini ladangku, ya, dan seterusnya. Tahukah Anda hartamu itu cuma 3? Ya, harta yang itu milik kita asli, benar-benar milik kita itu cuma 3. Yang pertama, yang sudah kita makan, itu harta kita. Walaupun antum punya makanan banyak, bahkan restoran banyak, punya cabang banyak, ya, yang sudah kita makan itu yang harta kita. Ya, kemudian yang sudah kita pakai, kalau bentuknya bukan makanan, ya, mobil udah dipakai sampai rusak, ya, baju udah dipakai sampai usang, ya, dan seterusnya, yang sudah kita pakai, itu yang jadi hartamu. Dan yang ketiga adalah yang sudah kita infakkan, yang sudah kita titipkan di jalan-jalan Allah. Coba bayangin, kalau kita cuman yang kita makan, yang kita pakai kok, nggak pernah infak. Allah Akbar. Alangkah sedikit harta kita itu. Antum mau makan berapa makannya? Gak kuat kita makan, paling pol ya sepiring, 2 piring. Lebih dari itu udah nggak enak, bahkan muntah lagi sudah masuk. Antum punya baju sekian banyak, punya toko baju sekian banyak, punya mobil toko sekian banyak, kalau mati nggak dibawa. Yang harta kita yang sudah kita pakai dari pakaian dan mobil tersebut dan seterusnya. Kalau cuman ini tok kita berkutat di sini, alangkah sedikit kita punya harta. Nah, kalau ingin itu menjadi harta kita dan kita benar-benar punya bagian besar, adalah dengan kita infakkan di jalan-jalan Allah. Sukhun muta', 3 hal yang membinasakan. Yang pertama, kebakhilan yang ditaati. Bahkan kadang orang baru ini, masya Allah, saking bakhilnya itu terhadap dirinya sendiri aja bakhil, apalagi sama orang lain. Ini musibah betul, kasihan betul kita lihat orang bakhil ini. Baju lo udah nggak layak dipakai, masih dipakai terus. Sayang mau beli baju yang baru, baju dia sendiri itu. Makan itu loh, subhanallah, hematnya rela cuman makan sama garam, pengen beli HP. Padahal masya Allah penyakit, ya, kurang gizi, kurang vitamin, sampai dirinya sendiri aja dia bakhil. Ini masya Allah parah. Gimana dengan istrinya, gimana dengan anaknya, gimana dengan orang lain? Ya, muhlikat, benar-benar ini membinasakan. Kebakhilan yang ditaati. Mohonlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari sifat bakhil. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang bisa membebaskan dirinya dari sifat bakhilnya, dialah orang yang beruntung. Ya, akan dapat bagian besar, berlipat-lipat bahkan dari karunia Allah sudah Allah berikan kepadanya. Dan yang kedua yang jadi pembahasan kita, apa kata Rasul? Wa hawal muttaba, termasuk yang binasakan adalah hawa nafsu yang terus dituruti. Ingat tadi hawa nafsu itu semua apa saja yang bertentangan, berseberangan dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum sudah banyak belajar, antum sudah banyak taklim, sudah banyak mengerti petunjuk Allah, sudah banyak mengerti syariat Allah, sudah banyak mengerti hukum-hukum Allah. Antum akan ditanya tentang ilmu-ilmu tersebut. Sudahkah ilmunya yang jadi imamnya? Yang dia ikuti?
atau kebalikannya. Berarti apa kalau mengikuti ilmunya tadi? Mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, dari 3 perkara yang membinasakan adalah wa ijabul mar'i bi nafsihi. Seorang ujub ya terhadap dirinya sendiri. Wa salasun munjiyat, sedangkan 3 hal yang itu menyelamatkan ya adalah yang pertama khasyatullahi fi sirri wa alaniyah. Seorang yang Allah beri rasa takut ya, baik ketika dia sendirian atau bersama orang lain ya, baik tersembunyi atau nampak. Allah beri rasa khasyah. Ini merupakan poros di antara poros-poros kebaikan. Khasyatullah, rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang kalau bersama orang banyak, Masya Allah ya, jadi wali-walinya Allah. Tapi ketika sendirian ya, tidak bersama orang banyak ya, ini jadi wali-walinya setan. Gimana agar nggak seperti ini? Minta kepada Allah khasyatullah. Takut itu bukan orang yang menangis. Takut itu bukan orang yang mengusap air mata di pipinya. Takut itu seorang yang meninggalkan apa saja yang dibenci oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, walaupun di situ ada kelezatan hawa nafsu, dia tinggalkan. Ngapa? Dia ngerti di balik kelezatan hawa nafsu dalam larangan Allah tadi ada azab, ada siksa. Ibarat orang itu diberi minuman yang mungkin dia sukai, minum madu misalkan ya. Ya, dia sangat senang, ya, sangat hobi dengan minuman tersebut. Senang kayak apapun, ya hobi kayak apa dengan satu minuman, nggak akan mungkin dia akan meminumnya kalau dia ngerti ketika disuguhkan kepadanya sudah diberi racun dalam minuman tersebut. Itu ibaratnya seorang ketika melihat dosa-dosa dan maksiat, ada kelezatan, ada kenikmatan hawa nafsu, cuman dia ngerti ini ada azab di dalamnya, ada siksa Allah, ada murka Allah. Seorang diberi rasa takut tidak akan menyentuh ya kemaksiatan tersebut, sebagaimana tadi dia enggak menyentuh minuman walaupun itu minuman favoritnya karena ngerti di dalamnya ada racun. Itu dia orang yang takut, orang yang meninggalkan dosa dan maksiat. Sampai-sampai ada ulama kita Fudail bin Iyad mengatakan, kalau kamu ditanya apakah kamu takut kepada Allah, jangan dijawab. Jangan dijawab. Kalau kamu bilang saya enggak takut kepada Allah, kamu telah kafir. Tapi kalau kamu bilang saya takut kepada Allah, kadzabta, kamu sudah bohong. Apa? Masih dosa, masih maksiat. Ya. Taib. Khasyatullah fi sirri wa alaniyah. Bahkan kita semua sudah maklum, namanya orang berilmu siapa? Orang yang takut kepada Allah. Ya, Imam siapa ya? Su'bah siapa yang dipanggil? Ya alim. Dia mengatakan al-alim man yakhsallah. Ketika dipanggil wahai orang yang berilmu, dia mengatakan orang yang berilmu, orang yang takut kepada Allah. Kemudian dia bawakan ayat Allah, innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Kemudian yang kedua, dari 3 perkara yang itu menyelamatkan, wal qasdu fil fakri wal ghina. Qasdu
pertengahan, ya, sederhana dalam kefakiran dan dalam ghina, kaya. Jadi enggak jadi orang yang sedang-sedang saja. Terlalu kaya ini berat juga ujiannya, terlalu miskin juga banyak yang enggak lulus. Berat juga ujiannya. Jadi orang yang sederhana saja, tidak berlebih-lebihan, ya, tidak pula meremehkan. Al-qasdu fil fakri wal ghina. Ya. Kemudian yang ketiga, wal adlu fil ghadabi war ridho. Perkara yang menyelamatkan yang ketiga adalah bersikap dan berucap yang adil, baik ketika marah maupun ketika ridho. Kadang kita ini dalam berucap, dalam berbuat, dalam bersikap tadi, ya, tidak adil. Ya, kapan itu? Ketika ridho dengan seorang, ya, atau ketika marah. Kita kalau sedang senang dengan seorang, kadang rasa senang ini apa? Membinasakan. Dalam artian tadi, kita tidak bisa menempatkannya pada tempatnya. Pilih kasih akhirnya. Kadang marah, ya, dengan seorang, ini pun menjadikan apa? Dia tidak bisa berlaku adil, menghalangi, mencegah haknya orang lain. Tiga hal ini yang saya ngerti, khasyatullah fis sirri wa alaniyah, wal qasdu fil fakri wal ghina, wal adlu fil ghadab wa ridha. Ini ada disebut dalam doa, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa sebelum salam. Ada dalam sifat salat Nabi. Syekh Albani kalau antum buka, ada di sana doa-doa sebelum salam. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li wa as'aluka khasyataka fil ghaibi was sahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha wa as'aluka al qasda fil fakri wal ghina. Ada lanjutannya lagi. Wa as'aluka na'iman la yabid wa as'aluka qurrata ainin la tanfadu wa la tanqati wa as'aluka ridha ba'dal qada wa as'aluka bardal aisi ba'dal maut wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa as'aluka sawqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirrah wa la fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudata muhtadin. Masya Allah, bagus benar doa ini. Ya, hafal ya. Kalau sholat sendirian, di sholat malam, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita jadi orang-orang yang beruntung, tidak jadi orang-orang yang celaka, binasa. Ya, hafalkan. Ada, ya, kita di Imam Syafi'i punya buku zikir, isinya cuman zikir habis sholat, zikir pagi, zikir petang, sama doa-doa pilihan. Itu doa pilihannya saya ambilkan dari doa-doa ini sebelum salam yang ada dalam sifat sholat Nabi Syekh Albani rahimahullah. Ini isinya Masya Allah banyak di situ, dibawakan riwayat doa-doa sebelum salam, karena termasuk waktu mustajab yang disebutkan dalam hadis, ya, ketika dalam kondisi sholat, ketika sujud, dan juga ketika apa? Sebelum salam. Ya, sudah pernah kita bahas sebelum ini bahwasanya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, semuanya kembali kepada Allah. Wallahu yuzakki man yasha. Allah, ya, yang mensucikan jiwa-jiwa itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala,
tidak ada satupun dari kalian yang bisa bersih. Ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha. Tapi Allah mentazkiyah hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kabar gembira bagi mereka yang kemudian tidak mengikuti, tidak mengekor hawa nafsunya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut ya kepada kebesaran Tuhannya, keagungan Rabb-Nya, benar-benar memuliakan Allah, mengagungkan Allah dengan puncak pemuliaan, dengan puncak pengagungan, wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya, dengan itu dia menahan ya keinginan hawa nafsunya yang senantiasa mengajak kepada keburukan, yang senantiasa mengajak kepada penyelisihan akan syariat Allah, hukum-hukum Allah. Orang yang mengagungkan Allah sebesar sebenar-benar pengagungan, takut kepada Allah, dengannya dia menahan hawa nafsunya, Allah kabarkan fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat tinggalnya adalah surga. Terakhir saya sampaikan ya apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya ketika beliau menjelaskan tentang jiwa. Yang ini dibawakan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr dalam bukunya yang berjudul 10 Kaidah dalam Pensucian Jiwa. Ya. Di kaidah yang ke-10 beliau Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr menjelaskan ya kaidah yang ke-10 dalam kaidah-kaidah pensucian jiwa. Beliau menjelaskan keharusan kita kalau ingin mensucikan jiwa ya mengenali hakikat jiwa tersebut ya, mengetahui sifat-sifatnya, karena dengan ilmu ini kita akan bisa melindungi hati kita, menjaga hati kita atau mengobatinya ketika hati tersebut sakit. Kemudian beberapa ayat-ayat tentang jiwa. Kemudian beliau membawakan kalam dua orang ulama sebenarnya yang menggambarkan tentang jiwa tersebut. Yang pertama dibawakan ucapan Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Adabun Nufus. Kemudian yang kedua yang akan kita sampaikan ini apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, membuat permisalan tentang jiwa, nafsun. Disampaikan di situ ya bahwasannya jiwa itu seperti nafsu itu seperti gunung yang besar yang merintangi orang yang menempuh jalan menuju Allah. Kita semua mau rela, mau enggak rela, mau seneng enggak seneng, pasti kembali kepada Allah. Ya. Wa ilaihi turja'un. Kepadanya kita semua akan dikembalikan. Seorang
ketika dalam perjalanannya menuju Allah ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu beliau gambarkan seperti apa? Gunung besar yang merentangi, yang menghalangi orang yang menempuh jalan menuju Allah. Padahal nggak ada jalan lain untuk bisa sampai kepada Allah kecuali harus melewati gunung tersebut. Ya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, yang maknanya beliau mengatakan akan tetapi ada di antara mereka itu, manusia itu yang merasa berat menghadapinya. Ya. Jadi belum lagi dia coba, karena ini kan harus lewat gunung mesti untuk sampai kepada Allah. Belum lagi dia coba, baru lihat gunungnya besar, udah stres duluan. Udah nyerah. Balik kanan kabur. Masya Allah. Ada model-model orang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi merasa berat menghadapinya, akhirnya apa? Nyerah duluan. Karena memang gunung ini Masya Allah besar, terjal. Banyak di situ aral, banyak di situ penghalang-penghalang. Ya, ada lembah, ada bukit, ada jurang, ada tanaman yang berduri, ada tanaman yang beracun, bahkan kata beliau ada perampok juga begalnya. Ya, lebih-lebih orang yang berjalan di malam hari gelap gulita. Ya, kata beliau, kalau orang ini yang menuju kepada Allah tidak memiliki bekal keimanan yang kuat, ya, keyakinan, ya, yang itu menyala, ya, yang itu keyakinan tadi dinyalakan dengan tawaduknya kepada Allah. Nggak terlalu percaya diri dengan kemampuan dirinya, tapi dia benar-benar banyak doa, banyak bermunajat, banyak tawakal, pasrah kepada Allah untuk bisa melalui ini penghalang gunung besar tadi. Ya, nah kalau dia punya bekal seperti ini, keimanan yang kuat dan keyakinan yang itu menyala karena sikohnya kepada Allah, tawakal pasrah kepada Allah, maka niscaya rintangan-rintangan tadi menjadi ringan bagi dia, menjadi mudah. Cuman tadi ya, mayoritas orang yang berjalan kepada Allah akan berbalik ke belakang karena nggak mampu menaklukkannya. Rata-rata orang nggak mau susah-susah, nyapih hawa nafsunya. Penak sebabnya. Disapih susah hawa nafsunya. Karena harus dipisahkan apa? Dengan kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Jadi sudah lihat, aduh susah ini, dah balik ke belakang dia, dah mundur duluan. Apalagi ternyata di gunung itu ya setan yang berada di atas gunung menakut-nakuti yang mau lewat. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan terus menakut-nakuti kalian dengan kefakiran tadi ya. Kamu kan masih banyak kebutuhan, anakmu masih kecil-kecil, dan seterusnya. Sehingga mau infak tadi, mau sedekah, dibayang-bayangi dengan kefakiran. Setan yang terus mengajak kepada apa? Fahsya, perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Di atas gunung tadi menakut-nakutinya, maka berkumpullah menjadi satu rintangan-rintangan tersebut, pendakian yang sulit, ya, godaan setan menakut-nakut dari puncak bukit, ya, kemudian lemahnya iman tadi, lemahnya tekad kemampuan, kadang terlalu bangga di diri, nggak ada tawadhu, ya, pasrah, menyerah, tawakal kepada Allah, terus minta tolong kepada Allah, ya. Hal ini menyebabkan akhirnya mereka kebanyakannya gagal
dalam melintasi gunung tersebut. Setiap kali mau lewat, ya, setiap kali mau mendakinya, maka gangguan, ancaman, teror terus gencar dia hadapi, merintangi jalan-jalannya. Kalau orang ini mau sabar, ya, tadi yakin dengan pertolongan Allah, berbekal dengan apa sudah Allah beri petunjuk dari kitab dan sunnah Rasulullah, ya, terus mohon pertolongan Allah, dia hadapi itu rintangan-rintangan, niscaya dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang menyenangkan. Jadi perkaranya tinggal terserah kita. Itu godaan, itu rintangan, gunung besar hawa nafsu kita pasti tidak bisa tidak, harus kita lalui. Bukan dimatikan hawa nafsunya, lah. Oh, dimatikan jadi malaikat semua kita. Tapi dikendalikan. Dengan apa? Ilmu. Belajar, ya, ilmu syar'i ini. Kemudian sudah belajar ilmu syar'inya, jadikan imamnya. Berucap, berbuat, bertindak, cinta, benci, memberi, menolak, semua dasari dengan ilmu-ilmu syar'i tersebut. Jangan sekali-kali, ya, tanpa ilmu, apalagi mesti ilmu, karena di balik itu tidak ada kecuali hanyalah mengekor kepada hawa nafsu. Insya Allah, semoga Allah memberikan taufik. Pertemuan akan datang seperti saya isyaratkan tadi, kita akan baca penjelasan para ulama tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ini gimana nanti pemahamannya? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah ketika kita, ya, suatu saat mungkin kita nggak ngikuti ilmu kita, ya, langsung dicapnya musyrik menuhankan hawa nafsu, atau masih ada perinciannya sesuai dengan kadar mengikuti hawa nafsunya, tidak harus langsung musyrik. Insyaallah itu kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis-majelis ilmu yang kita adakan. Lewat perantaranya Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal-amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, ya, semua amal-amal soleh kita, menjadikannya amal yang tulus, ikhlas karena Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga dengan itu seluruhnya Allah meridhai kita, Allah merahmati kita, Allah mengampuni dosa kesalahan kita, dan semoga kita dengan itu diizinkan masuk ke dalam surganya dan dijauhkan dari azab nerakanya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Itu yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.